Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas 2A Keuangan, program studi D4 Keuangan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang akan mempresentasikan tentang materi leasing konvensional. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Bagas Rahmat Dwiki, yang kedua ada Vidya Yanuar Anissa Al-Fatih, yang ketiga, saya sendiri, Rina Maulidia Novianti. Baik, langsung saja. Untuk pembahasannya akan disampaikan oleh teman saya terlebih dahulu, yakni Vidya Yanuar. Silahkan, Vidya. Baiklah, di sini saya Vidya Yanuar Anissa Al-Fatih. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian leasing konvensional. Adapun beberapa pengertian leasing konvensional sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Financial Standard Board, yaitu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua, berdasarkan The International Accounting Standard Board, yaitu suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, berdasarkan keputusan Kementerian nomor 11/KMK.01/1991, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lessee maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operation lessee untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang keempat, kesimpulannya yaitu bahwa leasing adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lessee atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari industri leasing tersebut yaitu untuk menambah pilihan pembiayaan usaha yang ditunjukkan untuk mendorong investasi dan industrialisasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Selain itu juga, industri leasing juga diarahkan untuk menarik pemasukan modal dari luar negeri dan pengembangan produksi komoditi, ekspor non-migas melalui pemanfaatan dana dan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan investasi nasional. Adapun istilah leasing dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah residual value atau nilai lessee aset yang diperkirakan dapat direalisasikan pada akhir periode sewa. Yang kedua adalah security deposit atau SD, yaitu jaminan kas yang diminta dari sewa lessee untuk menjamin pembayaran sewa atau kewajiban lainnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang dasar hukum leasing. Yang pertama adalah kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor Kep 122/4/2/1974, nomor 32/M/SK/2/74, dan nomor 30/KPB/1/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Yang kedua, wewenang untuk diberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan nomor 649/4/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dalam kegiatan usaha leasing di Indonesia. Yang ketiga, kemudian dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Kementerian Keuangan nomor 12.031/031/1988 tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas.
Baiklah, yang ketiga saya akan membahas tentang kegiatan leasing konvensional. Adapun kegiatan leasing konvensional yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991 pada tanggal 21 November 1991. Kegiatan leasing konvensional ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee atau finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Yang kedua adalah melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee atau operation lease adalah tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Yang keempat adalah unsur leasing. Adapun beberapa unsur leasing sebagai berikut. Yang pertama adalah lease, yaitu suatu kontrak atas penggunaan harta untuk suatu periode tertentu dengan sewa tertentu. Yang kedua adalah leaser, yaitu pihak yang menyewakan aktiva atau barang-barang modal, antara lain perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan. Yang ketiga adalah lessee, yaitu pihak penyewa aktiva atau pihak-pihak yang membutuhkan atau memakai barang-barang modal. Yang keempat adalah objek leasing, yaitu barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing yang meliputi segala macam barang modal, mulai dari yang berteknologi tinggi hingga teknologi menengah ataupun keperluan kantor. Yang kelima adalah pembayaran uang sewa, yaitu secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang bisa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap setahun sekali. Yang keenam adalah nilai sisa yang ditentukan sebelum kontrak dimulai. Yang ketujuh, adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa leasing, di mana lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah ia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa atau mengembalikan pada lessor. Yang ke-8 adalah lease term, adalah jangka waktu lease yang tepat dan tidak dapat dibatalkan. Kemudian saya akan membahas 4 tahap utama leasing. Yang pertama adalah perjanjian pihak lessor dengan lessee. Yang kedua adalah lessor mengalihkan hak penggunaan barang pada pihak lessee. Yang ketiga adalah lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Yang keempat adalah lessee mengembalikan barang tersebut pada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut. Yang keenam, ada jenis-jenis perusahaan leasing. Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada independent leasing, merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasikan. Yang kedua, ada captive lessor. Produsen dan supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang merekam leasikan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau di toko. Yang ketiga ada lease broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dialihkan. Jadi dalam hal ini lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lessee. Yang ketujuh, ketentuan-ketentuan perusahaan leasing, yaitu yang pertama, perusahaan leasing harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Telah mempunyai rekomendasi atau pertimbangan dari Bank Indonesia bagi kalangan perbankan dan rekomendasi dari Departemen Perdagangan atau Perindustrian bagi badan usaha non-bank, menyampaikan studi kelayakan dan rencana pembiayaan usaha paling sedikit 3 tahun yang akan datang. Tidak akan mempekerjakan tenaga warga asing kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Barang-barang yang di leasing harus produk dalam negeri, mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat, dipekerjakan paling sedikit seorang ahli hukum, akuntan, dan seorang ahli leasing. Penutupan asuransi dilakukan perusahaan asuransi Indonesia. 2. Perusahaan industri leasing dilarang mengambil dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, maupun memberikan kredit jaminan kepada pihak ketiga
atau bentuk usaha perbankan lainnya. Yang ketiga, boleh melakukan kegiatan leasing di Indonesia adalah perusahaan leasing yang berkedudukan di Indonesia dan untuk perusahaan yang berkedudukan di luar negeri tidak diperkenankan. 8. Sumber dana leasing. Sumber dana leasing dapat berasal dari 1. Modal intern. Sumber dana leasing dari dana intern berasal dari modal disetor, yaitu sejumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham dan perusahaan berdiri di mana sejak tahun 1984 diubah menjadi sebesar 1 miliar bagi perusahaan swasta nasional dan 3 miliar bagi perusahaan joint venture. Dan yang kedua adalah berditahan. Terus ada juga modal ekstern. Sumber dana leasing, bank modal ekstern berasal dari 1. Pinjaman dari bank, 2. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, yang ketiga sumber dana luar negeri. Yang ke-9, peran pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama adalah lessor, berperan untuk mendapat kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan, atau bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Yang kedua adalah lease, berperan mendapatkan pembiayaan berupa peralatan dengan cara pembayaran angsuran. Yang ketiga ada pemasok atau supplier, yaitu pihak yang mengadakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang ketiga ada bank atau kreditur. Dalam perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. 10. Jenis-jenis leasing. Yang pertama ada capital lease atau lease capital. Pada perusahaan leasing, pada jenis ini berlaku sebagai lembaga keuangan. Lease yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lease juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan mengoperasikan barang tersebut. Sementara pihak lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lease. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut, lease akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kapital atau finance lease bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, direct finance lease, yaitu transaksi ini terjadi jika lease sebelumnya pun belum pernah memiliki yang dijadikan objek lease. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa lessor membeli uang atas permintaan lease dan akan digunakan oleh lease. Yang kedua ada sell and lease back. Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini lease menjual barang yang telah dimilikinya kepada lessor. Kemudian dilakukan suatu kontrak leasing antara lease dan lessor atas barang tersebut. 2. Ada operating lease atau lease operasi. Selanjutnya pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lease untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik lease membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak disepakati, harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan lessor. Dalam menentukan besarnya pembiayaan lease, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Yang ketiga ada sales type lease atau lease penjualan.
Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang hasil produksinya dalam kontrak penjualan lease. Diakui dua macam pendapatan, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas jasa pembelian selama jangka waktu lease. Yang keempat ada leverage lease. Menurut teknik ini, di samping melibatkan lessor dan lease, juga melibatkan kredit jangka panjang untuk membiayai suatu objek leasing. Yang kelima ada cross border lease. Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan mekanisme dalam leasing. Yang pertama, leasing bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier dari peralatan yang dimaksud. Yang kedua, setelah leasing mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor yang disertai dengan dokumen-dokumen lengkap. Kelengkapan dokumen tersebut antara lain mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing yang berisikan di antara lain maksud dan tujuan mengajukan leasing disertai dengan cara pembayarannya. Akte pendirian perusahaan jika leasing berbentuk PT ataupun yayasan. KTP dan kartu keluarga jika leasing berbentuk perseorangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir jika leasing berbentuk PT. Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika leasing berbentuk perseorangan. Dan yang terakhir, NPWP, nomor pokok wajib pajak baik untuk perseorangan maupun perusahaan. Yang ketiga, pihak lessor melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut, terutama terhadap kemampuan keuangan leasing yang terkait dengan kewajiban pembayaran sewa per bulannya. Yang keempat, jika permohonan leasing telah diterima oleh pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak leasing tentang persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain penandatanganan surat perjanjian disertai dengan biaya-biaya yang harus dibayar oleh leasing. Perjanjian antara pihak lessor dan leasing disebut lease agreement, di mana dalam perjanjian tersebut termuat kontrak bersyarat antara kedua belah pihak. Isi dari kontrak tersebut antara lain yaitu nama dan alamat leasing, jenis barang modal yang diinginkan, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, syarat-syarat pembayaran, syarat-syarat kepemilikan, biaya-biaya yang dikenakan, adanya hak pilih atau hak opsi, jangka waktu tertentu, dan yang terakhir, sanksi-sanksi apabila leasing ingkar janji. Yang kelima, pada saat yang sama, leasing dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor. Yang keenam, pihak lessor melakukan kontrak pembelian barang modal kepada supplier. Yang ketujuh, supplier dapat mengirimkan peralatan ke lokasi leasing. Kedelapan, setelah barang diterima, pihak leasing kemudian melakukan pemeriksaan atas kelengkapan barang yang dibutuhkan. Kemudian, leasing menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkannya kepada supplier. Kesembilan, supplier menyerahkan tanda terima bukti pemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada lessor. Yang kesepuluh, lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier. Yang terakhir, yang ke-11, leasing membayar sewa periodik sesuai dengan jadwal pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan. Setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon leasing akan dikenakan berbagai macam biaya-biaya. Biaya ini besarnya ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing atau lessor, yang artinya antara perusahaan leasing, biaya yang dibebankan kepada leasing tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan leasing. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada leasing biasanya terdiri dari 1. Biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. 2. Biaya materai untuk perjanjian. 3. Biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan. 4. Premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Di antara biaya-biaya tersebut, perolehan biaya bunga merupakan yang terbesar, sehingga keuntungan yang diperoleh terbesar adalah bunga yang dibebankan kepada pihak leasing tersebut. Selanjutnya mengenai sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi yang diberikan pihak lessor kepada pihak leasing apabila leasing ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lessor.
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berupa teguran lisan supaya segera melunasi kewajibannya. 2. Jika teguran lisan tidak didengarkan, maka akan diberikan teguran secara tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh pihak leasing. Kelebihan leasing. Pelaksanaan pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, leasing digunakan sebagai pembayaran alternatif yang tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka leasing didukung dengan adanya manfaat dan keuntungan antara lain sebagai berikut. Satu, bersifat fleksibel, yaitu struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yang artinya besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan. Nomor 2, tidak diperlukan adanya jaminan, yaitu arena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di-lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di-lease sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri. Nomor 3, capital saving, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya menyediakan down payment yang jumlahnya dalam kebiasaan lease tidak terlalu besar. Jadi, dalam hal ini bisa dikatakan menjadi suatu penghematan modal bagi leasing. Nomor 4, cepat dalam pelayanan. Artinya, secara prosedur leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi bank. Nomor 5, pembayaran angsuran lease diperlukan sebagai biaya operasional. Artinya, pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi, pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan laba yang terkena pajak. Nomor 6, sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi, yaitu leasing sampai kapanpun tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya. Nomor 7, adanya hak opsi bagi leasing pada akhir masa leasing. Nomor 8, adanya kepastian hukum. Artinya, suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan yang sangat sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit apapun, perjanjian leasing akan tetap berlaku. Nomor 9, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi, disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Nomor 10, terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan yang ekonominya lemah sehingga dapat memodernisasi pabriknya. Nomor 11, menghemat dalam pengeluaran dana, terutama dana tunai. Dengan perjanjian leasing atau sewa guna usaha, posisi keuangan perusahaan akan terasa lebih ringan dibanding dengan membeli secara tunai. Nomor 12, mempunyai keunggulan alternatif baru bagi pembiayaan di luar sistem perbankan. Misalnya, proses pengadaan peralatan modal relatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan. Pengadaan kebutuhan modal alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya, mengingat sistem pembayaran cicilan berjangka panjang. Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana. Di balik keuntungan, ternyata leasing juga memiliki kelemahan, antara lain 1, tidak ada kepemilikan. Hal ini berarti sewaktu-waktu kita tidak dapat menjualnya jika dibutuhkan. Opsi pembelian hanya ada pada akhir kesepakatan. 2, pengeluaran jangka panjang. Karena harus menanggung biaya resiko, biaya asuransi, dan pajak, sehingga selama beberapa tahun periode leasing, kita harus menanggung biaya tinggi leasing tanpa benar-benar memiliki barang tersebut. 3, biaya bunga atas lease biasanya lebih tinggi daripada biaya bunga atas hutang. Yang keempat, bila aktiva kembali pada leaser pada akhir masa sewa, leasing harus mencari kontrak lease baru. Nomor 5, penyewa atau leasing tidak dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja mesin atau aktiva yang disewanya tanpa seizin dari leaser. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.